I can't believe our first hit MIT. MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it. Spider-Man yang kita kenal mungkin udah gak ada lagi. Di trailer terbaru Spider-Man Brand New Day, Peter Parker bukan cuma jadi lebih kuat, tapi mulai kehilangan sesuatu yang paling penting. Dan perubahan ini bisa jadi yang paling berbahaya dalam sejarah Spider-Man. Selama puluhan tahun, kekuatan Spider-Man selalu punya satu ciri khas. Web shooter ala buatan Peter sendiri. Itu bukan sekadar gadget, itu bukti kalau Peter Parker adalah seorang yang jenius. Tapi sekarang semuanya berubah. MCU resmi mengarah ke versi Spider-Man yang jauh lebih gelap dan mungkin lebih menyeramkan. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. Di trailer Brand New Day ada satu detail yang langsung mencuri perhatian. Spider-Man sekarang punya organic webbing alias jaring laba-laba yang keluar langsung dari tubuhnya. Bukan dari alat, bukan dari teknologi, tapi dari tubuhnya sendiri. Dan ini bukan hal yang terjadi secara normal. DNA Peter Parker terlihat bermutasi. Di mana ada adegan indera Spider-Man jadi terlalu sensitif. Bahkan suara tetesan air pun terasa menyakitkan. Lebih ekstrim lagi, apartemennya dipenuhi jaring. Dan dia bahkan terlihat bangun dari semacam kepompong. Ini bukan lagi sekadar superhero story. Ini sudah masuk ke wilayah body horror. Excuse me, Dr. Banner. I need your help. What did you say your name was? If DNA is mutating, it would be enormously dangerous. Sebenarnya konsep organic webbing bukan hal baru. Film Spider-Man versi Tobey Maguire dulu juga punya kemampuan ini. Tapi saat itu keputusannya kontroversial. Banyak fans merasa karakter Spider-Man jadi kehilangan identitasnya sebagai ilmuwan muda jenius. Sekarang MCU mengambil konsep yang sama, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Bukan untuk menyederhanakan karakter, tapi justru untuk memperdalam konflik. Peter bukan cuma berubah, dia sedang kehilangan kontrol. Here's your web cartridges. Oh, thanks, man. What's that for? It's my web fluid. It's for my web shooters. Why? That came out of you. Yeah. You can't do that, huh? No? How on earth does that even? Anyway, we're getting sidetracked. Look, this is where we're gonna do this, okay? It's isolated, so no one should get hurt. Sejak kejadian di Spider-Man No Way Home, Peter Parker sudah hidup sendirian. Semua orang yang dia sayang sudah melupakannya. Dan sekarang di Brand New Day, dia menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar musuh, dirinya sendiri. Mutasi ini bukan cuma soal kekuatan baru, ini tentang kehilangan identitas. Tentang batas antara manusia dan monster. Dalam trailer bahkan ada indikasi bahwa Peter bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih ekstrim. Mirip dengan storyline klasik Spider-Man di animasi 90-an. Film ini terlihat mengambil inspirasi dari dua storyline besar. Pertama, Neogenic Nightmare, di mana Spider-Man kehilangan kendali atas tubuhnya dan berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Dan kedua, The Other, sebuah cerita tentang kematian dan kelahiran kembali Spider-Man. Di sana, Peter tidak hanya berevolusi secara fisik, tapi juga terhubung dengan konsep Spider Totem, sebuah sisi mistis dari kekuatannya. Dan menariknya, MCU mulai membuka pintu ke arah ini dengan rumor karakternya seperti Jean Grey dan kehadiran elemen mistis seperti The Hand. Semuanya mengarah ke satu hal. Spider-Man bukan lagi sekadar hasil sains, tapi mungkin bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Organic webbing dulu sempat jadi kontroversi besar, tapi kali ini Marvel melakukannya dengan cara yang berbeda. Peter sudah terbukti jenius. Dia sudah menciptakan web shooter sebelumnya, jadi perubahan ini bukan menggantikan identitasnya, melainkan mengujinya. Ini bukan downgrade, ini evolusi yang datang dengan harga yang sangat mahal. Kalau Spider-Man harus kehilangan kemanusiaannya, apakah dia masih layak disebut sebagai pahlawan?
Atau justru ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap? Kalau kamu suka breakdown seperti ini, subscribe sekarang juga ke Aweverse. Karena di sini kita bahas semua yang tersembunyi di balik dunia film, series, dan pop culture. You're losing it, kid. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor.